Ya, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana menghubungkan ya atau mengkonekkan database ke ke halaman web kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menambah data ke database kita lewat halaman web. Jadi tidak hanya menampilkan data di database, tapi kita bisa menambah datanya lewat halaman web. Nah, karena web untuk bisa menginputkan data itu pakai form. Berarti nanti lewat form. Berarti Anda harus mengingat lagi keterampilan Anda dalam membuat halaman form. Ya. Nah, nanti tentu dihubungkan ke database pakai PHP. Ya, saya mau review dulu latihan minggu lalu, yang cara menampilkan data ya. Kan yang di percobaannya tampilnya seperti ini. Anda diinginkan tampilnya kan jadi table seperti ini. Kan gitu ya? Ingat nggak tugasnya? Halo? Halo? Iya, Pak. Tugasnya di praktikum? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu pada dasarnya strateginya Anda pakai table kan. Table, di bawah table kan ada TR. Ya. Di bawah TR bisa ada TH, bisa ada TD. Kalau ini kan TH. TH. Kalau ini TR semua, ini TR, berarti ada berapa TR? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini judul, ini TH, otomatis tebal dengan ke tengah. Nah, ini TD. Di setiap kolom ini TD. Ya, satu sel itu satu TD, buka sama tutup ya. Nah, prinsipnya itu aja. Ya. Dan prinsipnya tentu di dalam file ya. Nah, di dalam file. Jadi di dalam while-nya, di sini Anda letakkan TR ya, TR dan TH-nya. Kalau table-nya letakkan di luar. Table-nya diletakkan di luar dari while. Sehingga nanti tampilannya jadi seperti ini. Karena yang bagus kan seperti ini. Bukan seperti ini tampilannya. Ini tampilannya kemarin hanya untuk percobaan aja. Oke, itu untuk untuk itu Anda ya, untuk latihan Anda pada praktikum. Dan Anda semestinya saat ini sudah tahu bagaimana cara mengkonekkan dari PHP ke database, dalam hal ini pakai MySQL. Dengan perintah apa kemarin? Apa perintahnya untuk mengkonekkan? Pakai MySQL. Ya, MySQL. Iya. Nah. Ya, makasih Mas. Oke, kita lanjut. Oh, yaudah. Nanti kalau enggak, aku konfirmasi lagi lewat WhatsApp aja boleh ya, Mani ya? Ya, pada minggu ini, pada pertemuan ini ya, Anda akan belajar bagaimana cara menginputkan data ke database lewat form. Nah, itu lewat form. Nah, tentu nanti yang pertama Anda buat ini, halaman form ini Anda buat. Ya, halaman form ini Anda buat. Nah, gimana cara buat halaman form ini? Ingat di perintah HTML ada perintah form, nanti di bawahnya ada slash form, nah di bawah form ini bisa ada input, ya. Bisa ada button, bisa ada select, kalau button ini tombol, ini submit, ini button. Ya. Bisa ada select itu kayak tombol combo box ya. Bisa ada text area seperti ini, yang bisa barisnya lebih dari satu. Nah, pada input itu nanti bisa teks, bisa checkbox, bisa radio, bisa password, bisa data, bisa submit. Nah, kalau ini teks ini. Jadi input type text. Input type text. Ini saya mengingatkan aja ya.
Kalau alamat ini nanti pakai text area. Nah, contohnya ini. Ini kalau nggak pakai table. Sebaiknya nanti form ini kan Anda udah tahu ya. Form ini dibuat pakai table supaya rapi ya. Kalau seperti ini aja, ini nanti serak-serak ya. Nah, yang paling penting di sini adalah Anda menambahkan action. Action ya. Action itu adalah file yang akan menampung data yang akan diinputkan. Jadi kalau sini diinputkan NIM 2020 berapa gitu, namanya siapa, alamatnya siapa. Waktu disubmit kan masuk ke database. Nah, program untuk memasukkan ke database-nya diletakkan di action. Jadi nanti di form-nya Anda tambahkan action. Nah, ini nama file PHP-nya apa? Terserah aja. Dalam hal ini saya buat namanya proses tambah. Nah, di dalam file PHP proses tambah itu ada perintah mengambil nilai dari form ini, nilai ini. Makanya nanti ini name-nya di dalam form itu, input itu harus ada name-nya. Nah, ini name. Nah, kalau dulu kan boleh ada name, ada enggak. Tapi kalau pakai PHP harus ada name-nya, karena nanti name ini diambil dengan menggunakan post ya. Jadi di sini nanti ada method post. Selain ada action, ada method. Nah, setelah datanya diambil, baru datanya ditambahkan ke table dalam hal ini table mahasiswa pakai perintah SQL. Nah, perintah SQL-nya nggak select, tapi insert. Nah, Anda ingat insert into table. Nanti di sini nama nama field-nya, ini nanti nilai-nilainya yang diambil dari nomor 1 ini. Itulah prinsip bagaimana kita bisa menambah data ke form. Ya, jadi nggak perlu lagi nambah datanya pakai PHP MyAdmin. Kalau kemarin kan datanya ada pakai PHP MyAdmin, itu kan bukan web kita. Nah, di sini kalau sudah pakai database, maka nanti menambah datanya, mengupdate datanya, menghapus datanya, menampilkan datanya, semuanya pakai halaman web kita. Nah, nanti juga istimewanya pakai theme kita. Kalau sekarang ini kan belum gabung ya dengan theme halaman web kita ya. Ini masih dalam bentuk tampilan sendiri-sendiri nanti ya, belum masuk dalam theme. Nanti akan ada materi bagaimana menggabungkan dengan theme kita di halaman web kita. Ya seperti itu aja nanti proses tambahnya. Kemudian nanti hari Senin nanti ada modul untuk praktikumnya. Itu Anda cobakan berkaitan bagaimana menginputkan data lewat form. Nah, kemudian nanti ada latihan, Anda setelah bisa menginsert, kalau modulnya menginsert, Anda bisa mengupdate. Nah, insert dengan update ini halaman formnya sama. Ya, cuma bedanya kalau insert ini kosong. Kalau update nanti Anda kasih perintah update, ini di sini udah berisi. Misalkan NIM-nya berapa, nah update itu kan untuk mengubah. Nanti kalau namanya yang salah, namanya yang diubah. Kalau alamatnya salah, alamatnya diubah. Kalau umurnya salah, umurnya diubah. Baru disubmit. Nah, jadi nanti ini bukan tambah dia, tapi update. Perintahnya bukan insert, tapi apa? Untuk mengubah data, bukan insert, tapi update. Tapi update. Ya, update. Jadi, apa bedanya insert dengan update? Nah, kalau insert itu menambah data ke record baru, berarti di halaman formnya kosong dulu. Tapi kalau update, datanya ada nanti di form ini, datanya berisi. Kita mengubah, baru kita submit. Berarti sebelumnya kita cari dulu datanya, nanti ada perintah untuk mencari data. Nah, pada halaman form insert, datanya kosong ini ya. Sedangkan dalam form update, datanya sudah berisi data yang sudah ada dan user tinggal mengubah. Nah, pada halaman update, jadi istimewanya pada update harus ditentukan nanti record yang akan diupdate. Nggak bisa datanya kosong gini aja. Yang mau diupdate itu apa? Berarti kita cari dulu. Di perintah update itu nanti ada perintah select dulu, baru nanti menampilkan hasilnya ini ke dalam form ini. Atau nanti ada beberapa strategi lah bagaimana caranya agar perintah update itu jadi lebih mudah di halaman web ya. Biasanya ditampilkan dulu dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti ini ya. Seperti di table ini, nanti di sini ada tulisan update ya. Jadi kalau kita klik ini yang diupdate ini, atau kalau kita klik di sini tambah update ini, bisa ditambahkan di sini satu kolom lagi. Nah, seperti itu nanti prinsip menambah data dan mengupdate data. Dan nanti ada formnya waktu di praktikum. Ya, itu aja sih penjelasannya. Kemudian besok kita masuk ya. Besok jamnya seperti jam inilah. Karena kita ada 1 minggu saya nggak masuk, supaya waktu UTS nggak kurang. Jadi saya langsung menggantinya Sabtu besok. Anda lihat nanti jadwalnya di halaman itu, Anda udah ada itu. Maaf. Pak, maaf Pak.
Bisa diundur nggak jamnya, Pak? Jamnya mau pagi. Memang kan Anda kerja. Sorenya ini Pak ada matkul Jepang soalnya kemarin hari Senin dosennya minta hari ganti. Oh, gitu. Kalau gitu kita saya ada ngajar sampai jam 4 gitu. Apa kita mulainya asar aja ya? Bahasa Jepangnya jam berapa? Jam 5? Iya, jam 5, Pak. Jam 5. Ya kalau gitu kita jam setengah 4 aja mulai. Ya saya sih bisa Pak, yang lain gimana itu? Ya. Ini Anda kan kerjanya kan siang ya. Sabtu memang masuk ya? Alhamdulillah saya enggak Pak. Masuk Pak. Masuk ya. Ya kalau gitu kita jam setengah 4 sih. Itu yang bahasa Jepangnya jam 5? Iya, jam 5 Pak. Jam 5. Itu kuliah ini ya, masuk ke kelas karyawan? Bukan, atau Bukan, harusnya kan hari Senin. Cuma kemarin dosennya nggak bisa minta ganti hari gitu Pak. Kalau gitu, iya. Kalau gitu asar aja ya, setengah 4 ya. Gimana yang lain coba? Ya saya bisa Pak, yang lain itu gimana? Yang nggak bisa aja, ada yang nggak bisa nggak kalau kita mulai setengah 4? Saya sih bisa. Bisain Pak. Bisa ya, oke. Nanti saya ganti setengah 4 aja. Karena kalau teori kan sebentar ya, seperti sekarang. Yang lama itu nanti Anda melakukan praktek. Oke, untuk hari ini saya absen. Jadi absennya itu di portal. Saya ulang ya, saya reset semua. Kalau nggak hadir di Zoom, walaupun ngasih komentar, nanti absennya hilang. Sini. Berarti yang komentar saya tutup. Komentarnya ditutup. Ini nanti ada untuk ya. Sekarang absennya. Kan absennya ini ya. Nah, ini absennya saya ulang lagi. Oke, Sylvia. Ridwan, Fatah. Ya Fadlul, salam. Bukan videonya dan menyaut hadir ya. Dinda. Hernanda. Hadir Pak. Chandra Haryanto. Muhammad Suhaimi. Wahyu Alif. Ahmad Fauzi. Hadir Pak, Wahyu Alif Pak. Mohon maaf Pak. Ahmad Fauzi. Adik. Adik kuliah juga mas saya. Joshua. Sania. Dwi Putro. Hadir Pak. Hadir. Khairul Anwar. Hadir Pak, hadir. Aldo Surya. Hadir Pak. Rahmat Margiansah. Maulana Haris. Rizky Aditya. Hadir Pak. Firgiawan. Zaki Firdaus. Faisal. Luki. Rama Saputra. Hadir Pak. Rama ada. Okay. Muhammad Nabili. Mustafa Ahyar. Arif Rijaluddin. Dimas Gilang. Muhammad Fikri. Muhammad Nur Rahmat dan Muhammad Fahmi. Hadir Pak. Muhammad Fahmi ada. Raihan Dwi Putra. Hadir Pak. Fajar Mulyadi.
Yoga Adityo. Albantani. Hadir, Pak. Dava Ibrahim. Hadir, Pak. Aditya Ferdiansah. Hadir, Pak. Dandi Rizwanda. Hadir, Pak. Dandi hadir. Sebastian. Bagus. Hadir, Pak. Sebastian, ya. Adi Renaldi. Muhammad Nizar. Riana Eka. Hadir, Pak. Azan Niatullah. Azan Rajab Indrajit. Hadir, Pak. Hadir. Rajab ada. Irfan Faizin. Irfan. Adena Felita. Saya, Pak. Ya. Ngapus, Pak. Pak, ya Pak, lewat Pak. Pak Dimas Gilang Ramadan, Pak. Joshua, Pak. Hadirnya kan 22, ini baru 17, ada 5 orang yang belum. Siapa? Ayo. Joshua. Tania, Pak. Dimas, Pak, Dimas. Joshua udah. Tania Baktiar, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Dimas di mana? Dimas Gilang ya? Iya, Dimas Gilang, Pak. Apa lagi? Nah, iya. Tania, Pak. Baru. Balik sini. Tania. Balik. Tania, nimnya berapa? 2019 23.003, Pak. Ya, anak baru 19. Oh iya, Tania. Orang lagi siapa? Saya Pak 16, Pak. Angkatan 16, Pak. Angkatan 16. Siapa? Ahya. Yoi. Ahya ya? Yoi. Oke, siapa lagi? Satu lagi nih. Berdasarkan Zoom yang hadir, satu lagi. Tuh, saya ulang simpan ya. 21. Ini satu orang lagi, karena 22. Atau ada yang pakai handphone 2. Sylvia itu, Pak, belum, Pak. Siapa? Sylvia. Siapa? Ya udah ya, berarti ada yang pakai handphone 2 buah ya. Biasanya gitu. 2 buah. Siapa ya yang punya 2 buah? Karena satu kan saya ya, ini kan 22 ya. 23 ya, semestinya 22. Yang sen 21. Ya udah ya. Oke ya, jadi kita ketemu besok untuk membahas materi yang berbeda. Berarti untuk sore ini kita sampai di sini aja. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Ada sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.